Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pengen sharing bahwa pagi ini saya belajar bahwa ternyata kekecewaan itu timbul awalnya dari keinginan. Jadi kalau dibalik singkatnya berarti kalau kita bisa mengelola keinginan, maka seharusnya kita mudah atau kita akan bisa mengantisipasi munculnya kekecewaan. Atau kalau dibalik lagi berarti ya lawannya kecewa kan kita bisa berbahagia atau bersyukur ya. Jadi kata kuncinya ada di pengelolaan keinginan itu. Nah, tapi kan kemudian muncul gitu ya pertanyaan, ya keinginan itu kan alamiah manusia ya, fitrahnya kita punya keinginan gitu. Keinginan lah yang membuat kita mau maju, mau bergerak. Kita nggak mungkin bergerak untuk makan kalau nggak ada keinginan makan gitu. Kita nggak mungkin bergerak untuk bekerja, berkarya kalau tidak ada keinginan untuk bermanfaat bagi orang atau punya penghasilan gitu. Betul sih, makanya istilah yang digunakan tadi mengelola, bukan mengeliminasi. Mengelola tuh mungkin kuncinya begini ya, bisa dengan mengeliminasi keinginan yang tidak perlu atau dengan memprioritaskan antara satu keinginan dibandingkan dengan keinginan yang lain. Jadi misalnya keinginan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga compare tuh keinginan untuk dibelikan sesuatu oleh suami misalnya gitu. Nah, dua-duanya sama-sama keinginan. Tapi mana di antara dua keinginan tadi yang urutannya lebih tinggi? Kayaknya sih logikanya harusnya keharmonisan rumah tangga kan. Maka mungkin keinginan untuk dibelikan sesuatu bisa diletakkan lebih rendah. Bahkan kalau memang tidak perlu sama sekali, tidak signifikan, ya bisa jadi dieliminasi kalau itu ternyata mengancam keharmonisan rumah tangga. Keinginan untuk memiliki istri yang setia, yang berbakti, compare tuh keinginan untuk punya istri yang masakannya enak gitu. Ya kan dua-duanya sama-sama keinginan ya. Nah, tapi kalau meletakkan urutannya kebalik, ya bisa berdampak cukup signifikan. Kayaknya sih lebih utama, lebih tinggi keinginan untuk punya istri yang setia gitu, sehingga selama istri setia kayaknya dia nggak masak enak juga nggak apa-apa gitu kan, dan kita terhindar dari kekecewaan. Sebaliknya kita bisa fokus pada kebahagiaan. Kerjaan juga begitu ya, keinginan untuk apa istilahnya, mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan keinginan untuk terus mendapatkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar jangka pendek compare tuh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sama tapi jangka panjang. Nah, ini mana nih yang lebih tinggi? Mungkin harusnya logikanya yang jangka panjang itu yang lebih utama, lebih tinggi, sehingga keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar jangka pendek kalau tidak perlu sama sekali atau kalau bahkan mungkin berisiko mengorbankan yang jangka panjang ya bisa dieliminasi gitu. Jadi kekecewaan atau kebahagiaan kebalikannya itu should be manageable, sesuatu yang bisa kita manage. Memang memanagenya perlu latihan mengelola tadi keinginan. Nah, saya sharing begini bukan berarti saya sudah menjadi orang yang jago mengelola keinginan ya. Tapi ya ini insight yang saya dapatkan pagi ini, bahwa sebenarnya kekecewaan kita itu bukan sesuatu yang fix atau nyata betul-betul tidak bisa berubah, tapi sebenarnya sesuatu yang muncul relatif terhadap keinginan kita. Sebaliknya berarti kebahagiaan kita sebenarnya selalu bisa kita raih relatif terhadap
keinginan yang kita kelola. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.